terkait kekuatan repetitif dan akumulasi. Itu maksudnya apa? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, Murad Maulana. Pagi hari jalan kaki seperti biasa, teman-teman, menuju kantor. Ini lagi di jalan Petojo Binaturaya ya, di Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Teman-teman, ini puasa yang ke-22 ya, di tanggal 12 Maret 2026. Nah, sembari jalan seperti biasa, saya ingin coba berceloteh. Ya, untuk teman-teman semuanya, mungkin teman-teman nanti bisa berkomentar ya. Terkait apa itu? Terkait kekuatan repetitif dan akumulasi. Itu maksudnya apa? Oke, nanti saya coba akan jelaskan ya, teman-teman. Sesuai pengetahuan saya sendiri dan pengalaman, tentunya pengalaman kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu akumulasi? Atau sebelumnya apa itu repetitif? Jadi teman-teman, repetitif itu ya sesuatu yang berulang-ulang. Katakanlah misalnya dalam kegiatan sehari-hari dilakukan secara repetitif ya, jadi kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nanti teman-teman bisa cek aja di KBBI misalnya. Sementara akumulasi itu tertimbun atau pengumpulan atau kumpulan ya. Jadi ini berdasarkan pengalamannya, teman-teman, pengalaman sendiri. Sebagai contoh gini, kita melakukan kegiatan repetitif setiap hari. Misalnya saya tuh jalan kaki ya, hari ini, besok juga, besoknya lagi, terus sampai sebulan, setahun, dan seterusnya. Nah, ketika dilakukan secara tunggal, misalnya hari itu aja, misalnya kita mengamati, mungkin ada sedikit informasi lah, belum terbentuk. Nah, ketika terakumulasi dari sebulan, setahun, dan seterusnya, maka di situ akan menjadi atau ada makna, ada informasi, terus nanti di situ ada makna, ada tafsir, jadi pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu akan jadi wisdom. Nah, pada dasarnya banyak yang teman-teman melakukan kegiatan yang repetitif itu nggak sadar, jadi nggak dicatat dengan konsisten, nggak didokumentasikan dengan teratur gitu, yang pada akhirnya kehilangan informasi, kehilangan makna, kehilangan tafsir ya, dan ujung-ujungnya ya apa yang kita lakukan setiap hari itu tidak bermanfaat. Nah, inilah pentingnya kekuatan dari repetitif dan akumulasi. Jika kita kumpulkan dengan benar ya, kita olah, itu akan menjadi manfaat yang besar buat kehidupan kita, teman-teman. Sebagai contoh, ada banyak pengalaman pribadi ya, teman-teman, yang saya lakukan ya terkait kegiatan yang bersifat repetitif ini, terus terakumulasi sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang penting. Contohnya, misalnya saya menulis hari ini satu paragraf, besoknya lagi nulis lagi satu paragraf, besoknya lagi satu paragraf, terus sampai sebulan, setahun, hingga akhirnya tidak terasa menjadi bab, menjadi buku. Contohnya seperti itu. Bisa juga misalnya saya entry data buku ya, hari ini satu judul, besok 3 judul, besoknya lagi 5 judul, terus terakumulasi sampai setahun. Itu akan membentuk informasi dan menjadi pengetahuan. Jadi di situ ada makna, ada tafsir, sehingga bermanfaat untuk kita. Hasil akumulasinya ini yang bermanfaat buat kita, teman-teman. Inilah betapa pentingnya kekuatan dari repetitif dan akumulasi. Jadi tidak hanya berhenti di akumulasinya saja, tapi harus dimaknai dan ada tafsirnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana teman-teman
sudah mencatat atau mendokumentasikan kegiatan yang bersifat repetitif sehingga terjadi akumulasi, dan itu bisa dimaknai, ditafsirkan sehingga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Silakan berkomentar. Nah, ini yang menurut saya masih banyak yang belum sadar, teman-teman. Coba teman-teman list kegiatan repetitif apa saja yang sudah dilakukan, lalu coba dokumentasikan, terarsip dengan baik ya, tercatat, dan hasil akumulasinya ya. Coba tengok, coba amati, coba olah, coba tafsirkan ya, sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini akan kelihatan tuh misalnya sebagai bahan evaluasi ya. Ini bisa diaplikasikan di berbagai kegiatan kita sehari-hari, teman-teman. Kayak saya misalnya jalan kaki, terus entry data buku ya, terus menulis ya. Awalnya dari 1 paragraf, 2 paragraf, besoknya dilanjutkan lagi, kira-kira seperti itulah. Nah, banyak yang nggak sadar akan hal itu, terutama ya nggak konsisten lah pada intinya. Jadi tidak terarsipkan dengan baik. Jadi menganggap remeh suatu hal yang biasa saja karena dilakukan berulang-ulang, jadi dianggap hal biasa. Padahal itu penting banget, teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ya, mungkin teman-teman sering mendengar lah ya, dalam dunia digital, misalnya website, di situ ada statistik ya, per hari, per bulan, per tahun ya. Terus ada juga di Google Analytics misalnya, milik Google, untuk analisis traffic web. Di situ akan kelihatan tuh perilakunya, pengunjungnya, jam berapa dia datang ke suatu website, kata kunci apa yang digemari atau diminati, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kekuatan repetitif dan akumulasi itu kalau terarsipkan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat untuk kita, teman-teman. Bisa menjadi informasi, pada awalnya mungkin data, lalu jadi informasi, kemudian jadi pengetahuan, dan ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, ada wisdom. Jadi kalau dalam dunia manajemen pengetahuan ada segitiga itu, dari data, segitiga ke atas ya, data, informasi, pengetahuan, lalu wisdom. Oke, itu aja teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam jaki, salam sehat selalu. Semoga teman-teman dilancarkan semua pekerjaannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.